Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya perkenalkan nama saya Ade Fernando Ginting, NIM 2003055. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram sebab akibat atau fishbone. Diagram sebab akibat atau fishbone. Diagram sebab akibat atau fishbone pertama kali diperkenalkan oleh seorang profesor, yaitu Profesor Kaoru Ishikawa dari Universitas Tokyo. Oleh karena itu, diagram sebab akibat disebut juga dengan diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan atau fishbone. Pembuatan diagram yang sebab akibat ini bertujuan agar dapat memperlihatkan faktor-faktor penyebab atau root cause dan karakteristik kualitas yang efek disebabkan oleh faktor-faktor penyebab itu. Umumnya, diagram sebab akibat menunjukkan 5 faktor yang disebut sebagai sebab atau cause dari suatu akibat atau efek. Kelima faktor tersebut adalah man atau manusia, tenaga kerja, metode, material atau bahan, machine atau mesin, dan environment atau lingkungan. Diagram ini biasanya disusun berdasarkan informasi yang didapatkan dari sumbang saran. Menurut Aryani 2003, diagram sebab akibat dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut. 1. Membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah. 2. Membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah. Dan ketiga, membantu dalam penyelidikan atau pencarian fakta-fakta lebih lanjut. Langkah-langkah pembuatan diagram sebab akibat. 1. Tentukan masalah atau sesuatu yang akan diamati atau diperbaiki. Gambarkanlah panah dengan kotak di ujung kanannya dan tulis masalah yang akan diamati atau diperbaiki. 2. Cari faktor utama yang berpengaruh atau mempunyai akibat pada masalah atau sesuatu tersebut. Tuliskan dalam kotak yang telah dibuat di atas dan di bawah panah yang telah dibuat tadi. 3. Cari lebih lanjut faktor-faktor yang lebih rinci atau faktor-faktor sekunder yang berpengaruh atau mempunyai akibat pada faktor utama tersebut. Tulislah faktor-faktor sekunder tersebut di dekat panah yang menghubungkannya dengan penyebab utama. 4. Dari diagram yang sudah lengkap, carilah penyebab utama dengan menganalisa data yang ada. Diagram sebab akibat atau CON. Adapun kelebihan dan kekurangan diagram sebab akibat. Kelebihan fishbone diagram adalah dapat menjabarkan setiap masalah yang terjadi dan setiap orang yang terlibat di dalamnya. Dapat menyumbangkan saran yang mungkin menjadi penyebab masalah tersebut. 2. Kekurangan fishbone diagram adalah opinion based on tool dan desain membatasi kemampuan tim atau pengguna secara visual dalam menjabarkan masalah yang menggunakan metode level Y yang dalam, kecuali bila kertas yang digunakan benar-benar besar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut, serta biasanya voting digunakan untuk memilih penyebab yang paling mungkin yang terdaftar pada diagram tersebut. Fishbone diagram sendiri banyak digunakan untuk membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah dan membantu menemukan ide-ide untuk solusi suatu masalah. Contohnya, kita diminta untuk menganalisis dampak dari sebab akibat atau fishbone laboratorium analisa. 1. Identifikasi masalah. Kita simpan masalah yang dihadapi pada posisi kepala ikan. Di awal kita akan menganalisis dampak dari laboratorium analisa masalah yang diidentifikasi yang akan menjadi pusat perhatian dalam proses pembuatan fishbone diagram. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor utama masalah dari masalah yang ada. Maka tentukan faktor-faktor utama yang menjadi bagian dari permasalahan yang ada. Faktor-faktor ini akan menjadi penyusun tulang utama dari fishbone diagram. Contohnya, kita ambil 4 faktor dari diagram laboratorium kimia analisa: man, metode, measurement, dan machine. Bukan kemungkinan penyebab dari setiap faktor utama yang menjadi pangkal masalah.
maka perlu ditemukan kemungkinan penyebab suatu faktor. Akan digambarkan sebagai tulang kecil pada tulang utama. Setiap kemungkinan penyebab juga perlu dicari tahu akar penyebabnya dan dapat digambarkan sebagai tulang pada tulang kecil. Kemungkinan penyebab sebelumnya. Kemungkinan penyebab dapat ditemukan dengan cara melakukan brainstorming atau analisa keadaan dengan observasi. 4. Melakukan analisa hasil diagram yang sudah dibuat. Setelah membuat fishbone diagram, maka dapat dilihat semua akar penyebab masalah. Dari akar penyebab yang sudah ditemukan, perlu dianalisa lebih jauh prioritas dan signifikasi dari penyebab. Kemudian dapat dicari atau solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan menyelesaikan akar-akar. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kata atau lisan, saya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.